Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial yang mungkin nanti bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian mempunyai kepala bor yang sudah tidak terpakai dan sudah rusak, jangan dibuang dulu, karena ini masih bisa kita perbaiki dan bisa kita manfaatkan kembali. Apalagi jika kalian mempunyai kepala bor yang rusak itu lebih dari satu. Seperti yang kalian lihat di hadapan saya ini ada 8 kepala bor yang sudah rusak dan tidak terpakai, dan kerusakannya ini berbeda-beda. Sebagian kepala bor yang sudah rusak ini nanti kita jadikan sebagai oplosan. Mungkin 6 atau 7 dari 8 kepala bor yang rusak ini yang bisa kita pulihkan dan bisa kita manfaatkan kembali. Dan untuk kerusakannya ini ada yang kepalanya stuck atau macet total, ini nggak bisa diputar sama sekali. Mungkin kalau kalian udah pernah nonton video saya yang ini yang ada di atas pojok kiri layar, kalian udah tahu ya untuk cara memperbaiki kepala bor yang macet, karena di sana saya udah pernah buatkan tutorialnya cara memperbaiki kepala bor yang macet dan bisa kinclong seperti baru lagi. Tapi gak apa-apa, sekalian akan saya bahas lagi di dalam video ini untuk yang belum pernah nonton, jadi kalian bisa lihat di video ini guys. Selain kerusakannya yang macet, ada juga yang spindelnya tinggi sebelah seperti ini. Untuk memegang matanya ini tinggi sebelah, sedangkan putarannya masih normal, masih bagus, nggak macet, tapi tinggi sebelah. Ini kita perbaiki nanti. Terus ada juga yang spindle atau untuk memegang matanya patah sebagian. Salah satu spindle yang patah ini nggak akan bisa memegang mata bornya. Sedangkan untuk gerigi atau gear untuk kunciannya ini masih bagus, hanya patah spindle untuk memegang mata bornya. Nanti ini bisa kita oploskan dengan kepala bor yang lain. Terus ada juga yang seperti ini putarannya kadang-kadang macet, kadang lancar. Selain kadang macet, kadang lancar, ininya juga nih spindle untuk memegang matanya udah tipis di bagian ujungnya. Bisa kalian bedakan. Nah, ini ketiga ujung spindlenya masih tebal semua, sedangkan untuk yang ini udah tipis semua. Jadi untuk spindle yang udah tipis itu biasanya berpengaruh kalau dipasang mata bor yang kecil. Mata bornya itu akan mudah lepas. Tapi kalau untuk memegang mata bor yang ukurannya agak gedean ini masih bisa. Jadi untuk minusnya ini ada pada spindlenya yang udah tipis. Sedangkan untuk gerigi gear kunciannya ini masih bagus. Terus ada juga yang seperti ini, putarannya lancar, spindlenya juga masih bagus yang barusan ini ya. Tapi gerigi atau gear kunciannya ada yang gompal sebagian, bahkan ada juga sampai yang aus semuanya. Jadi sekelilingnya ini aus semua. Nah, untuk yang gompal kayak gini biasanya karena digetokin saat ngendorin dan ngencengin cak bornya untuk melepaskan dan memasang mata bornya. Oke, langsung aja kita mulai perbaiki yang macet dulu nih. Ini ada 3 kepala bor, ini macet semua ya. Bisa kalian lihat gak bisa diputar sama sekali. Untuk yang udah tahu cara memperbaiki kepala bor yang macet, kalau kalian mau skip gak apa-apa, di skip aja ke menit yang lain, ke bagian yang lain ya. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk memperbaiki kepala bor yang macet itu yang pertama oli, terserah mau pakai oli apa. Terus thinner atau WD ya, kalau ada WD. Untuk membersihkan karat-karat lebih bagus pakai WD aja. Dan martil. Terus kalau punya siapkan juga tang stel atau tang buaya. Oke, untuk cara-caranya yang pertama kita semprotkan WD atau teteskan thinner pada bagian sela-sela gerigi putarannya ini. Terus bagian spindle dan ke bagian belakang sela-sela koper atau selongsong kepalanya. Oke, kita teteskan dulu thinnernya karena kali ini saya pakai thinner. Lalu kita pukul pelan-pelan menggunakan martil di bagian mekanisme gigi putarannya. Jangan di bagian tengah koper ya, harus di bagian gigi mekanisme untuk putarannya. Pelan-pelan aja supaya tidak pecah. Nah, ini udah mulai bisa diputar, tapi jarak putarannya masih sedikit banget, belum sepenuhnya bisa diputar ini guys, masih keras banget. Komponen di dalam kepala bornya ini biasanya ada yang karat terus korosi, ada juga yang selek beratnya. Sekarang kita coba tuangkan oli pada bagian sela-sela putaran gearnya, lalu kita getok pelan-pelan aja ya, pakai perasaan guys ngegetoknya.
Kita coba putar-putar lagi apakah sudah ada perubahan. Ternyata masih keras juga. Oke, kita gunakan metode cara yang kedua. Kita jepitkan kepala bornya seperti ini. Yang bagian bawah kita jepit, dan di bagian sini kita pasangkan tang setel atau tang buaya. Terus kita putar-putar kepala bornya ke kiri dan ke kanan sampai putaran kepala bornya ini benar-benar enteng dan smooth. Oke, kita coba putar pakai tangan. Dan bisa kalian lihat ini putarannya lancar, enteng, dan terasa smooth juga. Nggak berasa grek-grek kayak ada yang mentok apa gimana gitu. Kalau terasa grek-grek kayak gitu berarti ada yang selek ya, drat yang di dalamnya. Kalau ini sih udah mantep, putarannya enteng banget, bisa kalian lihat. Oke, yang satu udah berhasil. Sekarang kita coba yang kedua nih, masih sama ya, macet juga. Kita lakukan cara yang sama seperti yang pertama. Apakah dari ketiga kepala bor yang macet ini bisa kita perbaiki semua? Kalau misal gak bisa diperbaiki, ini bisa kita ambil salah satu komponennya untuk kita pindahkan ke kepala bor yang lain yang rusak. Oke, kita coba putar-putar pakai tangan, tapi ini masih keras. Kita coba pakai kuncinya ya, dan masih keras juga. Kita gunakan metode yang seperti tadi. Kalau kalian tidak mempunyai ragum untuk menjepit kepala bornya, kita bisa gunakan dua tang setel atau tang buaya, yang bagian bawah untuk menjepit, untuk menahan gitu ya, dan yang bagian atas kita putar. Oke, dan bisa kalian lihat ini diputar pakai tangan sudah lancar, enteng banget. Dan bisa kalian lihat ini kotoran karatnya pada keluar. Untuk spindle atau pegangan mata bornya ini bisa keluar masuk dengan lancar dan normal. Oke, dua kepala bor yang macet sudah berhasil kita perbaiki, dan untuk yang satunya lagi ini masih macet juga. Apakah ini juga bisa kita perbaiki? Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Jika dengan metode yang pertama putaran kepala bornya masih belum bisa diputar dengan lancar, kita gunakan metode yang kedua. Kalau pakai cara ini saya jamin pasti berhasil. Kecuali komponen kepala bor yang di bagian dalam ada yang selek, ya meskipun bisa berputar tapi gak bakalan bisa maksimal. Oke, yang ini juga bisa kita perbaiki guys. Putarannya enteng, dan ini udah lancar ya. Yang ini spindle atau untuk pegangan mata bornya terlihat karat banget. Oke, sip. Ketiga kepala bor yang macet ini sudah bisa kita perbaiki lagi dan bisa kita manfaatkan kembali. Tinggal dibersihkan supaya terlihat kinclong seperti baru lagi. Oke, sekarang lanjut ke kepala bor yang rusaknya seperti ini. Bisa kalian lihat spindle atau untuk memegang mata bornya ini sebagian mendem, sebagian keluar. Dan akan saya coba perbaiki supaya spindle atau pegangan matanya ini bisa lurus dan sejajar agar center saat dipasangkan mata bornya. Kita harus melepaskan koper atau selongsong kepalanya terlebih dahulu ya. Jadi selongsong atau koper kepalanya ini bisa kita lepaskan. Ini tidak menyatu. Bisa kalian lihat di bagian sini. Jadi kopernya bisa kita lepas untuk memperbaiki spindlenya supaya rata lagi. Caranya sangat mudah, tinggal kita tahan kopernya seperti ini atau selongsongnya ya. Di bagian kopernya aja ya yang kita tahan, jangan di bagian bawah sini guys. Di bagian tengahnya aja. Lalu kita getok seperti ini. Dan bisa kalian lihat ini sudah agak renggang, udah mulai kebuka ya. Kita dorong lagi sampai kopernya benar-benar lepas dari kepalanya. Oke, dan ini sudah terlepas. Nah, jadi isinya seperti ini guys, isi cak mesin bor atau isi kepala mesin bor. Di sini terdapat gear mekanisme, ini berfungsi sebagai penggerak spindle untuk menaik turunkan spindlenya atau pegangan matanya. Jadi ini yang menggerakkannya. Di dalam gear mekanis ini ada ulir derat, dan bisa kalian lihat ini ulirnya ada yang dol atau selek. Ini yang KW nya guys, karena bahannya terbuat dari besi coran sehingga mudah selek dan gampang pecah. Ada juga yang bahan terbuat dari besi baja, itu biasanya original bawaan mesin bornya seperti Magtech, Makita, Bosch, jadi itu lebih kuat. Kalau untuk drat spindlenya ini sih masih bagus, belum ada yang selek atau dol, berarti masih bisa kita gunakan. Bagian depan untuk memegang matanya juga ini masih tebal banget,
Nah, berarti kita kanibalkan aja dengan yang ini. Ini kan bagian spindle depannya untuk memegang matanya udah tipis, sedangkan yang ini masih tebal. Ini udah tipis ya. Kita pindahkan satu pasang spindlenya aja, yang ini kita pindah ke sini. Oke, langsung aja kita bongkar dengan cara melepaskan cover atau selongsongnya dulu. Jika kalian ingin mengoplos komponen kepala bor harus dengan spek yang sama ya. Misalkan kita bongkar kepala bor ukuran 10 mili. Nah, untuk oplosannya juga harus yang 10 mili. Gak bisa yang 10 mili kita oplos dengan yang 13 mili. Yang ini susah juga ya untuk kita lepaskan kopernya. Gak semudah seperti yang tadi. Kita coba pakai ini nih untuk menahannya. Pakai tang stel atau tang buaya. Nah, ini langsung turun nih as dari kepala bornya. Oke, kita tarik dan langsung lepas. Nah, coba kita lihat yang ulir deratnya, apakah ini masih bagus. Oke, bisa kalian lihat untuk ulir deratnya ini masih bagus. Gear mekanisnya ini masih bagus ya, masih layak. Jadi kita ganti gear mekanis yang ini, yang ulir deratnya udah dol. Kita pindahkan ke cak bor yang ini. Ini kan masih bagus ya untuk spindlenya juga masih tebal. Ujung spindle untuk memegang matanya. Dan derat spindlenya juga belum ada yang selek atau dol, masih bagus semua. Jadi kita pasangkan, kita oplos dengan yang gear mekanisnya bagus. Nah, ini pas ya ukurannya. Gear mekanis yang saya ambil dari cak bor yang spindlenya udah tipis, dan ini saya pindahkan ke cakbor yang spindlenya masih tebal, dan ini cocok ya. Kita paskan dulu ya untuk spindlenya, ini pastikan udah sejajar, dan diputernya juga enteng banget, nggak terasa kaku gitu ya, nggak terasa keras. Oke, kita pasangkan cover atau selongsongnya, tinggal kita pasang seperti ini aja dan kita dorong dari belakang. Dan bisa kalian lihat ini langsung ngepres lagi. Nah, spindle yang tadi miring dan mendem sebagian sekarang sudah rata dan pulih kembali. Oke, 4 kepala bor yang rusak sudah berhasil kita perbaiki. Dan untuk yang spindlenya udah tipis ini kita buang aja. Lanjut, sekarang kita oplos dan kanibalkan lagi. Nah, ini spindlenya patah satu, sedangkan gear mekanisnya masih bagus, gak ada yang gompal dan belum aus. Dan untuk yang ini spindle pegangan matanya masih bagus, tapi gear mekanis untuk kuncinya udah aus. Oke, kita bongkar dulu untuk dioploskan. Kita lepaskan dulu koper atau selongsong kepalanya. Untuk melepaskan kopernya ada yang susah, ada juga yang mudah. Oke, ini sudah terlepas. Lalu kita ambil gear mekanisnya. Dan sekarang kita lepaskan yang gear mekanisnya sudah rusak. Terus kita ambil ketiga spindle untuk kita pindahkan ke kepala yang satunya. Tinggal kita dorong aja dari depan, lalu tarik dari belakang seperti ini. Atau bisa juga didorong dari belakang, tarik dari depan. Oke, spindlenya udah kita ambil, kita pindahkan ke kepala bor yang ini. Nah, ini patah satu ya. Dan langsung aja kita pasangkan. Caranya tinggal kita masukkan aja. Posisi deratnya harus berada di atas seperti ini. Oke, ini udah saya masukkan semuanya. Kita setel dan paskan dulu agar hasilnya sama rata. Lalu kita pasangkan gear mekanis. Oke, setelah dipasang kita coba putar, pastikan diputar ini lancar. Oke, sip, ini lancar. Antara ketiga spindle dengan gear mekanismenya bekerja dengan baik. Kita kasih grease atau gemuk dulu di bagian derat spindlenya, supaya hasilnya tambah lancar, tambah licin, pokoknya supaya maksimal ya. Lalu kita pasangkan koper untuk wadahnya.
Oke, sip, putarannya lancar, enteng. Terus spindlenya juga presisi, sama rata, gak ada yang tinggi dan pendek sebagian. Oke, ini berhasil. Dan kopernya juga ini ngepres, nggak longgar, jadi gak mudah lepas. Dan ini bekas spindle yang tadi kita ganti. Oke, jadi udah 5 kepala bor yang sudah berhasil kita perbaiki. Selanjutnya untuk kerusakan kepala bor yang seperti ini. Ada satu spindle untuk pegangan mata bor yang keluar atau yang tinggi. Tapi spindlenya ini nggak ada yang patah. Dan untuk gear mekanisnya juga masih bagus semua. Kita coba bongkar dan lihat apakah komponen di dalam ada yang rusak atau hanya perlu kita setel ulang aja. Oke, kita lepaskan dulu kopernya. Ya, gear mekanis yang ini bagus. Dan untuk yang sebelahnya juga masih bagus. Ini hanya perlu di setel ulang aja. Kita turunkan salah satu spindle yang maju ke depan ini. Terus kita sejajarkan dengan spindle yang lain agar hasilnya semua sama rata. Untuk derat spindlenya juga masih bagus semua, nggak ada yang selek atau dol. Jadi langsung aja kita pasangkan lagi. Kita coba putar dan ini lancar. Bisa kalian lihat sekarang spindlenya udah rata ya. Kalau diputar terasa kadang seret kadang macet, berarti itu ada komponen yang selek, entah dari ulir gear mekanis atau dari derat spindlenya. Jadi untuk yang ini nggak ada komponen yang perlu diganti, hanya perlu di setel ulang dan ini normal kembali. Sekarang sudah bisa kita manfaatkan lagi untuk dipasang mata bor. Oh ya, semua kepala bor yang saya perbaiki ini ukuran 10 mili, gak ada yang ukuran 13 mili. Tapi kalau untuk caranya sama saja ya. Oke, dan ini hasil dari 8 kepala bor yang rusak. 6 diantaranya berhasil kita perbaiki, dan yang 2-nya saya jadikan sebagai oplosan atau kanibalannya. Lumayan banget ya, daripada dibuang atau mungkin dikiloin. Selagi bisa kita perbaiki, kenapa enggak ya, meskipun harga cakbor yang baru tidak mahal-mahal amat. Oke, berhubung kepala bornya sudah normal dan sudah berfungsi dengan baik, sekarang kita bersihkan karat bagian luar agar terlihat mulus dan kinclong lagi. Untuk membersihkannya kita membutuhkan mesin bor yang sudah tidak terpasang kepala bornya ya, seperti ini. Ini kepala bornya udah saya lepaskan karena akan saya pakai untuk membersihkan kepala-kepala bor yang sudah kita perbaiki ini. Oke, kita pasangkan dulu kepala bor pada as mesin bornya. Kita putar kepalanya ke sebelah kiri dan pastikan arah putaran mesin bornya ke sebelah kanan. Oke, ini ke sebelah kanan ya. Lalu kita siapkan amplas. Amplasnya kita taruh di cak mesin bornya, sedikit ditekan, lalu kita hidupkan mesinnya. Oke, sudah terlihat ya perbedaannya. Sekarang kita lepaskan dan kita lakukan hal yang sama untuk kepala bor yang lain. Oke, dan ini hasil setelah saya bersihkan. Lumayan bersih dan kinclong meskipun tidak begitu glowing. Yang terpenting fungsinya normal. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu. Like apabila kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian tidak suka. Oke, cukup sekian video kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.